lakukan. Saya ingin mendiskusikan persiapan coaching Ibu dan bagaimana rencana Ibu dalam menyusun coaching sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari, terutama Alur Tirta. Pada coaching ini, coach dan coaching yang akan saya amati dan nilai-nilai sesuai dengan penilaian Bu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Serta jangan lupa yang disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Ibu sejauh ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sudah menyiapkan beberapa hal untuk sesi coaching ini. Saya akan mendampingi Bu Ira, salah satu guru di sekolah, yang mengalami kesulitan dalam memotivasi siswa di kelasnya. Saya berencana untuk mengikuti Alur Tirta agar coaching ini terstruktur dan berfokus pada pencapaian tujuan. Bagus sekali. Apakah Ibu sudah menentukan tujuan coachingnya? Iya Bu, tujuan utamanya adalah membantu Bu Ira menemukan strategi yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Saya juga ingin agar dia bisa melihat potensi yang ada dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin tidak dia sadari. Itu sangat baik. Dalam Alur Tirta, langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas. Dan saya lihat Ibu sudah melakukannya. Lalu bagaimana Ibu merencanakan proses identifikasi masalah? Ini sangat penting agar coachee bisa lebih memahami situasinya. Saya akan menggunakan teknik pertanyaan terbuka untuk membantu Bu Ira menggali lebih dalam permasalahan yang dia hadapi. Saya akan menanyakan hal-hal seperti misalnya, apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama dalam memotivasi siswa? Dan bagaimana Ibu bisa melihat respon siswa selama ini? Kemudian dengan begitu, saya berharap Bu Ira bisa mulai menganalisis sendiri tentang yang dihadapinya. Itu contoh pertanyaan yang bagus. Pertanyaan terbuka memang membuat coachee berpikir lebih kritis. Nah, bagaimana dengan refleksi? Bagaimana Ibu akan memfasilitasi Bu Ira dalam tahap ini? Saya akan mendorong Bu Ira untuk merefleksikan bagaimana metode pengajarannya selama ini dan apakah dia merasa ada sesuatu yang perlu berubah. Kemudian pertanyaan seperti apa yang Ibu rasakan tentang pendekatan yang Ibu gunakan sekarang dan apa dampaknya terhadap keterlibatan siswa. Saya harap ini bisa membantu memahami area yang perlu ditingkatkan oleh Bu Ira. Sangat baik Bu Hernika. Ini menunjukkan bahwa Ibu benar-benar berperan sebagai mitra dalam proses ini. Bukan hanya memberikan solusi langsung. Sekarang mengenai tahap tindakan apa rencana Ibu? Rencana saya, setelah refleksi, saya akan membantu Bu Ira merumuskan langkah-langkah konkret yang bisa diambil, misalnya mencoba pendekatan baru dalam pengajaran atau mengubah gaya komunikasi dengan siswa. Saya juga akan bertanya, langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa agar dia yang menentukan tindakannya sendiri. Begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Ini sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan dan mendorong proses kreatif. Ibu mendorong Bu Ira untuk menemukan potensi diri. Terakhir, bagaimana dengan tahap aksi dan tindak lanjutnya? Saya akan mengajak Bu Ira menetapkan rencana aksi yang spesifik dan terukur. Setelah itu, kami akan bertemu lagi untuk meninjau hasilnya. Pertanyaan saya nanti akan lebih mengarah pada evaluasi seperti, misalnya, apa yang Ibu pelajari dari tindakan ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap siswa? Saya ingin memastikan dia melakukan refleksi berkelanjutan, Ibu. Saya suka bagaimana Ibu menutup dengan evaluasi. Ini sangat sesuai dengan prinsip coaching yang mendorong perbaikan berkelanjutan.
Baiklah, Bu Hernika, saya rasa persiapan Ibu sudah sangat baik. Saya akan mengamati sesi coaching Ibu nanti. Nah, melihat bagaimana Ibu menerapkan alur tirta serta prinsip coaching. Iya. Terima kasih Bu atas kehadiran Ibu kemari. Kita telah membahas bagaimana tahapan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Hernika, alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabarnya dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik hari ini. Senang sekali bisa bertemu Bu Ira hari ini ya. Sesi coaching hari ini kita akan fokus pada tema pembentukan etika siswa di sekolah ya. Saya rasa ini topik yang penting untuk dibahas karena etika adalah bagian besar dari karakter siswa. Apa tujuan Ibu dalam hal ini? Ya, sebelumnya terima kasih Bu Hernika. Saya setuju sekali. Ketika etika memang dasar penting bagi pembentukan karakter siswa, begitu ya Bu. Saya ingin siswa-siswa saya bisa lebih disiplin, saling menghormati, dan peduli terhadap lingkungan di sekolah. Jadi tujuan saya ini adalah membentuk siswa yang tidak hanya tahu tentang etika, tapi juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bagus sekali Bu Ira. Jadi Ibu ingin anak-anak tidak hanya memahami ya, tapi juga menerapkan etika tersebut. Dengan begitu, mereka bisa menjadi siswa yang lebih baik, bukan hanya dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam sikap dan perilaku siswa Bu Ira. Ya, betul sekali Bu. Saya ingin etika menjadi bagian dari kebiasaan mereka. Misalnya, mereka tahu pentingnya datang tepat waktu Bu. Tidak bicara kasar dan menjaga kebersihan tanpa harus diingatkan terus-menerus. Saya suka tujuan itu Bu Ira, sangat jelas dan terarah. Etika yang diterapkan dengan konsisten akan membentuk siswa yang lebih bertanggung jawab dan berkarakter kuat Bu. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang jadi tantangan ini Bu. Yang pertama, masih ada siswa yang sering terlambat masuk kelas. Padahal aturan udah jelas sekali gitu ya Bu. Dan yang kedua, ada beberapa siswa yang suka bicara kasar atau tidak menghormati teman dan gurunya sendiri. Dan untuk yang ketiga, kebersihan kelas sering diabaikan oleh mereka. Misalnya, masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Menarik sekali Bu. Dari ketiga hal itu, tampaknya masalah disiplin waktu, sikap terhadap teman dan guru, serta kebersihan jadi tantangan utama ya. Menurut Ibu, apa penyebab utama siswa belum bisa menjalankan etika ini dengan baik Bu? Saya pikir Bu, mereka belum benar-benar menyadari pentingnya etika itu. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa hal-hal seperti datang tepat waktu atau menjaga kebersihan itu hanya aturan formal saja, bukan sesuatu yang harus diinternalisasikan gitu. Selain itu, mungkin pengaruh lingkungan luar juga kuat ya Bu, seperti dari media sosial atau pergaulan di luar sekolah. Saya setuju dengan Bu Ira. Pengaruh dari luar seperti media sosial memang bisa mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu, mungkin juga karena belum ada pendekatan yang membuat mereka merasa bertanggung jawab secara pribadi atas perilaku mereka, Bu. Iya Bu, saya merasa kadang siswa belum punya kesadaran bahwa etika ini adalah sesuatu yang harus mereka jalankan, bukan hanya untuk sekedar menaati peraturan itu saja. Seperti itu Bu. Betul sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa tantangan yang utama adalah kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya etika, Bu, serta pengaruh dari lingkungan luar. Kita bisa gunakan ini sebagai dasar untuk merancang strategi yang lebih tepat, Bu Ira. Iya Bu. Kemudian, baik Bu Ira, sekarang mari kita bahas rencana apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini. Apakah Ibu sudah punya gambarannya? Saya berpikir untuk memulai dengan membuat diskusi di kelas tentang etika, Bu. Jadi, saya ingin melibatkan siswa dalam membuat aturan kelas bersama-sama. Dengan cara ini, mereka akan merasa lebih terlibat atau bertanggung jawab atas aturan yang mereka buat sendiri.
Selain itu, saya juga berencana untuk lebih banyak memberi contoh nyata melalui cerita-cerita atau pengalaman yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu ide yang sangat bagus, Bu Ira. Melihat siswa dalam proses membuat aturan kelas bisa membuat mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Lalu, apakah Ibu juga sudah mempertimbangkan bagaimana cara memotivasi siswa agar mereka terus menjalankan etika ini, Bu? Saya pikir untuk memberikan penghargaan kecil bagi siswa yang menunjukkan etika yang baik, seperti datang tepat waktu atau menjaga kebersihan. Penghargaan itu bisa dalam bentuk pujian di depan kelas atau penghargaan simbolis seperti siswa teladan minggu ini. Nah, Bagus sekali, Bu. Memberikan penghargaan memang bisa menjadi motivasi bagi siswa. Mungkin juga kita bisa menambah sistem mentor atau pembudi, Bu. Di mana siswa yang lebih disiplin bisa membantu teman-temannya yang masih perlu bimbingan. Dengan begitu, mereka bisa saling mendukung untuk terus menjaga etika di sekolah, Bu. itu ide yang bagus, Bu. Sistem mentor bisa membantu siswa saling belajar dan mendukung satu sama lain. Saya juga berpikir untuk melibatkan orang tua dalam program ini, misalnya melalui rapat wali murid atau komunikasi rutin supaya mereka juga bisa membantu membentuk etika anak-anak di rumah. Luar biasa, Bu Ira. Melibatkan orang tua akan memperkuat, akan kita ajarkan di sekolah anak-anaknya. Dan siswa akan lebih konsisten dalam menjalankan etika dimanapun mereka berada, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, Bu Ira. Iya, terima kasih Bu Hernika. Dengan rencana ini, saya merasa lebih percaya diri bahwa siswa bisa lebih paham dan menerapkan etika dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian tanggung jawab ya, Bu. Apa saja yang akan menjadi tanggung jawab Ibu dalam melaksanakan rencana ini? Saya akan bertanggung jawab dalam memimpin diskusi kelas tentang etika, serta mengajak siswa untuk membuat aturan kelas bersama. Selain itu, saya juga akan memantau perilaku siswa dan memberikan penghargaan kepada mereka yang menunjukkan perilaku baik. Saya juga akan mengkoordinasikan sistem mentor dan berkomunikasi dengan orang tua murid mengenai perkembangan anak-anak mereka. Bagus sekali, Bu Ira. Saya juga akan membantu dengan memberikan masukan dan memonitor pelaksanaan program ini. Jika Ibu memerlukan dukungan, saya siap membantu Ibu ya, terutama dalam hal evaluasi pengembangan strategi ke depannya, Bu. Iya, terima kasih Bu Hernika atas dukungan yang Ibu berikan, sangat membantu saya. Saya merasa lebih siap untuk menjalankan rencana ini. Sama-sama, Bu Ira. Saya senang sekali bisa membantu Ibu. Mari kita mulai program ini dan terus evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangannya, Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Hernika. Saya optimis kita bisa membuat perubahan yang positif untuk siswa. Insya Allah, Bu Ira. Saya yakin komitmen kita, siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan beretika. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Hernika. Sama-sama, Bu. Semangat ya. Semangat Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lihat Ibu sudah melakukan banyak hal sesuai dengan prinsip coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah sesi tadi? Baik, Bu. Terima kasih juga kepada Ibu Nur. Saya merasa cukup puas dengan jalannya sesi. Bu Ira terlihat terbuka dan mulai berpikir lebih dalam tentang permasalahan di kelasnya. Tapi saya masih merasa ada beberapa bagian yang bisa saya tingkatkan lagi, Bu. Oke Bu, saya setuju. Secara umum, Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta. Tujuannya sudah jelas dan Ibu berhasil membawa Bu Ira melalui proses identifikasi masalah. Pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah sangat reflektif dan terbuka. Misalnya saat Ibu bertanya, apa yang menurut Ibu menjadi hambatan utama? Itu membuat Bu Ira berpikir lebih mendalam. Iya, Bu. Saya melihat Bu Ira mulai lebih sadar tentang pola komunikasinya dengan siswa, Bu. Betul Bu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Ibu sudah berhasil memaksimalkan potensi Bu Ira dengan cara yang kolaborasi. Saya perhatikan juga pada tahap refleksi, Ibu memberi ruang bagi
Bu Ira untuk mengeksplorasi perasaannya terhadap metode pembelajaran. Pertanyaan itu seperti apa dampak dari metode ini terhadap siswa, kemudian sangat bagus karena membuat dia itu lebih kritis. Iya Bu, saya juga mencoba mendorong Bu Ira untuk benar-benar memikirkan pengaruh metode pengajarannya Bu. Saya juga menyukai bagaimana Ibu tidak langsung memberikan solusi tetapi membimbing Bu Ira untuk merumuskan tindakannya sendiri. Hal ini terlihat dari saat Ibu bertanya langkah konkret apa yang bisa Ibu lakukan, itu memberi ruang bagi Bu Ira untuk kreatif dan mencari solusinya. Benar Bu, saya ingin agar Bu Ira dia merasa solusi itu datang dari dirinya, bukan dari saya Bu. Itulah Bu, ini sesuai dengan prinsip coaching. Namun ada beberapa area yang bisa diperbaiki. Misalnya pada tahap aksi, Ibu bisa lebih spesifik dalam membantu Bu Ira merumuskan indikator keberhasilan. Ibu bisa menanyakan hal seperti bagaimana Ibu akan melakukan atau mengetahui bahwa tindakan ini berhasil, agar rencananya lebih bisa terukur lagi. Iya Bu, itu masukan yang sangat baik dari Bu Nur. Saya akan lebih memperhatikan indikator di sesi selanjutnya ya Bu. Satu hal lagi Bu ya, Iya. Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin itu bisa lebih mendorong Bu Ira untuk menggali perasaan ke dalamnya. Misalnya dengan bertanya bagaimana perasaan Ibu ketika siswa tidak merespon metode pembelajaran. Pertanyaan ini bisa membantu lebih dalam dari refleksi emosionalnya. Iya, terima kasih banyak Bu Nur. Saya setuju, saya harus lebih fokus pada aspek emosional juga Bu. Secara keseluruhan sangat terkesan dengan sesi tadi Bu ya. Ibu sudah mengikuti alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif. Saya yakin dengan sedikit penyempurnaan sesi coaching Ibu akan lebih efektif. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan dengan saya Bu? Saya rasa itu cukup jelas Bu. Terima kasih banyak atas masukannya. Saya akan mencoba menerapkannya di sesi berikutnya Bu. Oke Bu, terima kasih. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi dan saya selalu akan membantu membimbing Ibu agar kita ini sama-sama dapat menyelesaikan solusi dengan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi yang dituntut pada coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.